Direkod aja deh. Ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ibu Uswatun Hasanah selaku pengurus Rumah Baca Madinah dan sebagai Kaprodi Pendidikan Islam Manausyad ini Yayan Mitro ya. Yang kami hormati narasumber kita Ibu Dea siapa ya? Tiara Neng Tias ya. Dea Datara. Oh. Ya, ini merupakan dosen pendidikan agama Islam PAI. Nah, tapi home base-nya di PGMI ya. Iya, benar Pak. Ya, nanti mudah-mudahan bisa dikembalikan ke habitat asalnya ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat ini kembali lagi ke diskusi Rumah Baca Madinah ya, RBM. Ya. Kita kembali lagi dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan tanpa ada halangan apapun. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti ya. Oke, untuk hari ini kita akan diskusi online dengan pemateri Ibu Dea. Temanya tentang penelitian kuantitatif ya. Tips kuantitatif ya. Ya, ini sangat menarik karena di kajian keilmuan di Metro itu ilmu sosial, jadi kebanyakan banyak yang lebih tertarik menggunakan penelitian kualitatif ya. Dan PTK. PTK itu sebenarnya mixed method juga ya. Ada kuantitatifnya dikit, ada kualitatifnya dikit, ya, dikit-dikit ya. Kuantitatifnya menggunakan hanya deskriptif ya biasanya yang digunakan di penelitian PTK itu kuantitatifnya deskriptif. Ya, kalau di kuantitatif yang sebenarnya kan ada parametrik ya. Iya, statistik parametrik ya. Ya meskipun ada mata kuliahnya ya, ada mata kuliah statistik di Fakultas Tarbiyah ya FTIK. Namun memang belum banyak yang menggunakannya. Ya nanti akan dibahas tuntas oleh Ibu Dea Datara. Oke, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Nisrina. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya izin share screen ya Pak ya. Halo Bapak, mendengar suara saya Pak? Ya ini akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dulu. Sorry Pak. Suaranya tadi macet. Macet ya. Iya Pak. Oke, siap Pak. Ya. Saudari Nisrina sudah hadir belum? Ya, Mbak Nisrina bisa mendengar suara saya? Mbak Nisrina Nurhafizah sudah masuk di Zoom ya. Orangnya lagi ke belakang mungkin ya Pak ya.
Ya, silakan Mbak Nisrina. Ini kameranya sudah dinyalakan, tapi mikrofonnya belum dibuka, Mbak. Mikrofonnya diaktifkan dulu Mbak Nisrina. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Nisrina. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah sudah banyak pesertanya ya, sambil menunggu peserta yang lain masuk ya. Kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Sudah hadir pemateri kita hari ini Ibu Deatara ya, yang akan memberikan materi tentang menulis skripsi dengan pendekatan kuantitatif ya. Oke, tentunya teman-teman sudah mengenal beliau ya. Ini tanpa saya bacakan kurikulum vitae-nya sudah pada kenal ya. Beliau dosen jurusan Pendidikan Agama Islam. Beliau S1-nya di UIN ya, UIN Raden Intan ya. S2-nya UIN Sunan Kalijaga. Betul ya, Bu Dea ya? Benar, Pak. Iya, hafal saya. Iya, mengampu mata kuliah apa? Evaluasi pembelajaran ya? Kalau untuk 2 tahun terakhir ini mengampu mata kuliah berbasis PAI, Pak. Oh, Seperti PAI. akidah akhlak, gitu, Akidah akhlak. MSI. Oh, iya. Karena yang saya tahu Bu Dea ini dulu masuk CPNS-nya formasi evaluasi pembelajaran ya. Iya, benar. Tapi sekarang nggak ngajar itu malah. Enggak. Sama seperti saya, formasinya vocabulary and pronunciation, tapi mata kuliahnya sudah nggak ada kalau saya ya. Iya. Oke, langsung saja kepada Ibu Dea, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Terima kasih kepada Pak Deniatur ya selaku moderator pada hari ini gitu. Nanti untuk share screen mau dari Rumah Madinah saja ya Pak ya? Sudah dikirim ya? Sambil menunggu share screen dari Rumah Baca Madinah ya. Karena hari ini kita akan berdiskusi ya masalah tips menulis penelitian kuantitatif, maka
di sini saya akan mencoba memberikan cara mudah ya, cara mudah ataupun cara praktis dalam memahami penelitian kuantitatif itu sendiri ya, seperti itu. Kalau masalah bicara masalah penelitian, tentunya mungkin Pak Denny selaku moderator lebih paham ya, karena beliau ini sedang melanjutkan S3 ya, atau calon doktor gitu. Kita doakan semoga Pak Denny bisa segera menyelesaikan disertasinya dan segera memperoleh gelar doktor. Amin. Baik, kita kondisional saja ya. Ketika nanti tidak ada yang mau didiskusikan lagi, nanti boleh ditutup ya. Jadi tidak harus berdasarkan pada jadwal sampai dengan pukul 14 ya, seperti itu. Jadi nanti kita santai saja, karena hari ini adalah temanya diskusi online. Jadi nanti di akhir sesi kita boleh sharing ya, sharing terkait dengan penelitian kuantitatif itu sendiri, atau bagaimana sih cara menulis penelitian kuantitatif itu sendiri, seperti itu. Sambil menunggu share screen ya dari Bu Uswa, sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah ya, sudah Pak ya? Sudah tampil. Oke. Tinggal diselesaikan. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, apa saja sih jenis penelitian kuantitatif, karena jenis penelitian kuantitatif ini sangat banyak ya, sangat beragam seperti itu. Bisa digeser Mbak ke slide kedua. Bisa digeser Mbak Uswa ke slide kedua. Halo? Suaranya nanti lagi di itu dulu, ini tampilannya bentar ya. Oh ya, atau saya yang share screen juga nggak apa-apa Mbak? Boleh nggak coba? Dicoba. Coba ya Pak. Masuk nggak Mbak? Dari Bu Dea ini terlihat sudah. Ya, dari saya saja ya Mbak ya. Saya lanjutkan ya Mbak Uswa. Iya, iya. Ya. Oke, nah tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya jenis penelitian kuantitatif yang akan kita gunakan itu apa. Karena penelitian kuantitatif ini kan beragam ya, seperti itu. Yang pertama ada korelasi, eksperimen, survei, komparatif, deskriptif, dan masih banyak lagi ya. Tapi yang sering digunakan, yang menurut pengamatan Ibu ya, yang sering digunakan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa tarbiyah ya, dalam melakukan penelitian itu banyak mereka menggunakan jenis korelasi, eksperimen, dan deskriptif, seperti itu ya. Kalau korelasi di sini seperti mencari hubungan ya, kemudian eksperimen ini seperti kita ada kelas kontrol, kelas eksperimen yang diberikan perlakuan, tidak diberikan perlakuan, sehingga nanti kita akan mencari pengaruhnya seperti apa gitu kan. Dan deskriptif tadi yang disampaikan oleh Pak Denny ya, terkait dengan masalah misalnya kita meneliti dengan PTK atau penelitian tindakan kelas ya, seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih tips umum kita dalam melakukan sebuah penelitian ya? Yang pertama, tentunya kita sebagai peneliti kita harus memahami terlebih dahulu variabel yang akan kita teliti. Nah, misal nih, kita mengambil contoh judul hubungan motivasi guru terhadap aktivitas belajar ya, atau pengaruh media gambar terhadap hasil belajar. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu teori-teori yang berkenaan dengan motivasi guru dan aktivitas belajar. Nah, dengan teori itu kita tahu nih indikatornya apa. Indikator dari motivasi itu apa, indikator dari aktivitas belajar itu apa. Begitu juga dengan pengaruh media gambar ya terhadap hasil belajar. Nah, maka kita cari dulu ya teori-teori yang berkenaan dengan media gambar dan hasil belajar. Sehingga nanti kita ketemu indikator dari hasil belajar itu apa gitu kan. Kemudian media gambar itu teorinya apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, menguasai metodologi ya. Karena metodologi ini sangat penting sekali ya dalam membantu kita untuk melakukan sebuah proses penelitian, karena proses berpikir dalam
penelitian ini ada di metodologi seperti itu. Nah, misalnya bagaimana sih kalau kita mau menentukan sampel dari populasi gitu kan. Kemudian bagaimana kita membuat kisi-kisi angket. Kisi-kisi angket itu harus ditarik berdasarkan apa? Oh, berdasarkan indikator yang kita tulis dalam teori misalnya seperti itu. Seperti kita melakukan uji validitas, reliabilitas ya, dan lain-lain. Itu terdapat dalam metodologi penelitian. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah mengerti tata cara penulisan karya ilmiah ya, dan tentunya ini disesuaikan juga dengan pedoman setiap kampus atau universitas seperti itu. Misal nih, kalau di kampus kita misalnya menulis kutipannya menggunakan footnote, belum tentu di kampus lain juga footnote ya, bisa jadi menggunakan middle note atau body note seperti itu. Nah, di sini juga diatur bagaimana kita menulis daftar pustaka, bagaimana kita menulis kutipan langsung, tidak langsung. Ini bisa kita lihat dalam buku pedoman skripsi di kampus kita seperti itu ya. Dari ketiga tips ini mungkin tips yang paling mudah untuk dipraktekkan adalah yang ketiga ya, karena kita cukup membaca, oh kita tahu ya sudah kita bisa praktikkan secara langsung karena sifatnya teknis seperti itu. Tapi kalau untuk tip yang pertama dan poin pertama dan kedua ini tentunya kita harus benar-benar paham ya, bagaimana kita memahami dari variabel yang akan kita teliti dan kita bisa menggunakan metodologi dalam penelitian kita seperti itu. Nah, karena ini harus benar-benar kita memahami dan ini merupakan bagian dari isi penelitian kita atau konten ya dari penelitian kita seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sistematika ya, penelitian kuantitatif. Nah, ini kita ambil dari sistematika proposal ya. Bagannya di bab 1 ini ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat penelitian, ada penelitian yang relevan ya. Sepemahaman Ibu, kalau untuk penelitian kualitatif itu tidak ada identifikasi masalah ya, jadi langsung saja di batasan masalah sampai dengan penelitian yang relevan, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk di bagian bab 2, ini ada landasan teori, ada kerangka berpikir, ada hipotesis. Nah, jadi yang membedakan dengan penelitian kualitatif adalah dalam penelitian kualitatif itu tidak menggunakan kerangka berpikir ya. Jadi kerangka berpikir ini untuk apa? Yaitu untuk sebagai dasar atau sebagai landasan kita dalam menarik hipotesis. Misal nih, kita mau menarik hipotesis HA atau H0, ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, ada hubungan atau tidak ada hubungan, maka kita bisa melihat dari kerangka berpikir ini, kita bisa menghubungkan dulu antar variabel. Nah, nanti baru kita tarik kalau dalam teori itu ada hubungannya atau dalam penelitian terdahulu ada hubungannya, maka kita bisa memberikan jawaban sementara dari pertanyaan penelitian kita, misalnya HA, ada hubungan atau H0. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di contohnya ya, seperti itu. Dan kemudian di bab 3 ada rancangan penelitian, ada definisi operasional variabel, ada populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, sampai dengan teknik analisis data ya. Kalau dalam penelitian kualitatif ini tidak ada ya definisi operasional variabel, populasi dan sampel itu digantikan subjek penelitian. Kemudian untuk validitas dan reliabilitas itu diganti dengan member check ya, seperti triangulasi gitu kan. Ini seperti itu. Untuk perbedaan dan bagian dari penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sendiri. Nah, baik, kita langsung saja ke contohnya ya. Ibu akan coba share screen terlebih dahulu. Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Oke. Penyampaiannya terlalu cepat nggak? Nanti Ibu agak pelankan ya. Nah, sebentar Ibu tarik dulu ke atas. Nah, ini ada contoh skripsi. Judulnya Hubungan Pendidikan Agama Islam dengan Pembentukan Akhlak Siswa ya. Ini Ibu ambil dari contoh skripsi mahasiswa ya.
Nah, kita lihat di sini. Variabelnya adalah pendidikan agama Islam ya, seperti itu. Variabel X-nya. Kemudian variabel Y-nya ada pembentukan akhlak siswa ya. Nah, kemudian yang pertama kita lihat dulu ya di bab 1 pendahuluan latar belakang. Ibu rasa untuk latar belakang kalian sudah pernah diajarkan ya bagaimana cara menulis latar belakang. Jadi latar belakang ini tidak hanya masalah secara umum, tapi masalah apa sih yang terjadi di lapangan tempat kalian meneliti seperti itu. Nah, jika kalian punya datanya, maka boleh ditampilkan datanya ya, seperti itu. Kalau misalnya nggak ada, boleh ditampilkan hasil dari observasi atau hasil dari wawancara. Ya. Nah, kemudian ini identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dituliskan berdasarkan latar belakang masalah yang ada di latar belakang. Jadi nanti kalian buatkan poin-poinnya, deskripsikan berdasarkan latar belakang masalah dan dibuatkan poin-poinnya. Misalnya di latar belakang masalah itu diceritakan tadi ya, rendahnya akhlak siswa terhadap guru. Kemudian rendahnya akhlak siswa terhadap sesama teman. Jadi dibuat, dideskripsikan secara per poin ya dari masalah-masalah yang sudah diuraikan dalam latar belakang seperti itu. Nah, untuk batasan masalah di sini karena pendidikan agama Islam ini kan sifatnya umum ya. Jadi peneliti membatasi pada materi pelajaran. Ya, materi pelajaran PAI adalah materi kelas 5 ya, yaitu materi perilaku saling mengingatkan, perilaku tolong-menolong, dan menghargai pendapat. Seperti itu. Nah, kalau judulnya kira-kira terlalu luas, nanti masih bisa dibatasi ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk akhlak sendiri dibatasi pada akhlak terhadap guru dan akhlak terhadap teman seperti itu ya, karena akhlak ini kan banyak ya, ada akhlak terhadap lingkungan gitu kan, ada akhlak terhadap orang tua gitu kan, maka di sini peneliti membatasi pada akhlak terhadap guru dan akhlak terhadap sesama teman seperti itu. Nah, kemudian di rumusan masalah di sini adakah hubungan ya, berarti mencari hubungan. Nah, kemudian untuk tujuan dan manfaat penelitian nanti bisa bisa disesuaikan ya dengan variabel dan tempat yang kalian teliti. Nah, kemudian untuk penelitian yang relevan, saran Ibu untuk penelitian yang relevan itu tidak hanya kalian memaparkan perbedaan dari segi metodologi, misalnya ketika penelitian sebelumnya menggunakan kuali, saya menggunakan kuantitatif, atau perbedaan masalah lokasi penelitian. Nah, Ibu rasa bukan hanya sekedar itu ya, tapi lebih kepada fokusnya apa sih yang membedakan seperti itu. Misal judul sama, tapi belum tentu fokusnya juga sama gitu ya. Nah, misal nih, kalian mau meneliti tentang, misalnya kita ambil dari judul ini ya, pendidikan agama Islam terhadap akhlak. Judulnya sama dengan penelitian sebelumnya, tapi yang membedakan adalah jika penelitian sebelumnya membahas akhlak terhadap akhlak secara umum misalnya gitu, maka saya membahas akhlak pada siswa dan guru misalnya seperti itu. Atau misalnya nih kita cari judul lain. Misalnya judulnya adalah pengaruh media gambar terhadap hasil belajar. Sama nih ya penelitian yang kita lakukan dengan judul penelitian sebelumnya, maka kita bisa ambil perbedaannya. Jika penelitian sebelumnya menggunakan media gambar poster, maka saya menggunakan media gambar grafis misalnya seperti itu. Atau hasil belajar, jika sebelumnya menggunakan hasil belajar kognitif, saya menggunakan 3 aspek, yaitu hasil belajar kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, jadi fokus pembahasannya itu yang berbeda, seperti itu ya, meskipun judulnya sama. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk landasan teori, di sini tentunya kalian akan memaparkan teori-teori berdasarkan variabel kalian ya. Seperti ini, variabel pendidikan agama Islam ya. Maka teori-teorinya apa saja ya, selain dari pengertian, selain dari apa saja sih yang diajarkan dalam pendidikan Islam gitu kan. Nah, nanti mengerucut ya ke materi-materi apa yang diajarkan. Nah di sini kita mengerucut kepada materi kelas 5 ya. Nah, materi kelas 5 ini ada
materi dari perilaku saling mengingatkan gitu kan, suka menolong, sampai pada sikap menghargai pendapat ya. Nah, nanti ini bisa dijadikan indikator ya, materi-materi ini seperti itu. Nanti disesuaikan yang dibahas di kelas 5 itu apa. Nah, kemudian untuk akhlak ya, pengertian akhlak itu apa, ruang lingkup akhlak itu apa saja. Nah, ini ruang lingkup akhlak ini kan banyak ya. Nah, tapi kita karena tadi di dalam penelitian itu kita hanya membatasi pada pokok pembahasan akhlak terhadap teman dan akhlak terhadap guru, maka nanti yang dijadikan indikator untuk menulis angket atau membuat kisi-kisi angket berarti 2 ini ya, seperti itu. Ini adalah bagian dari indikatornya. Nah, ini yang Ibu katakan tadi ya, bagian dari kerangka berpikir ya. Nah, jadi bagaimana sih peneliti mampu menghubungkan ya antar variabel ya, antar variabel itu menghubungkan variabel Y dengan variabel X dengan variabel Y. Nah, misalnya begini, menurut teori siapa gitu misalnya ya, bahwasanya upaya guru dalam menanamkan akhlak siswa atau menanamkan karakter siswa perlu didukung oleh beberapa pendidikan atau beberapa pembelajaran, yaitu salah satunya adalah pendidikan agama Islam. Nah, atau misalnya nanti juga kalian bisa mengaitkan penelitian sebelumnya, berdasarkan penelitian sebelumnya adanya hubungan antara pendidikan agama Islam dengan akhlak, disebabkan pendidikan agama Islam ini membahas tentang tidak hanya membahas tentang hubungan sesama hablum minallah, tidak hanya membahas hubungan antara manusia dan Allah, tapi membahas hubungan manusia dengan manusia. Salah satunya adalah bagaimana kita memiliki akhlakul karimah, seperti itu, memiliki akhlak yang baik terhadap sesama manusia dan sesama makhluk. Nah, dengan begitu maka penulis bisa menyimpulkan adanya hubungan ya antara pendidikan agama Islam dengan pembentukan akhlak, seperti itu. Maka nanti ketika kalian menemukan teori atau penelitian terdahulu yang mengatakan memang ada hubungan dan kalian bisa menghubungkannya, maka kalian bisa menarik hipotesis HA, berarti ada hubungan. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada hubungan, ya berarti H0 tidak ada hubungan. Jadi ini menjadi dasar kalian dalam menarik suatu hipotesis, seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta muncul hipotesis ada hubungan, tapi tidak ada sebelumnya kerangka berpikir yang bisa mengaitkan antara itu. Misalnya nggak ada teori yang mengatakan terus tiba-tiba langsung ada hubungan, kan lucu ya, karena nanti yang kita uji itu kan dalam penelitian kualitatif adalah yang uji, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3 ya, ada rancangan penelitian. Jadi nanti bisa dituliskan ya, penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dengan jenis apa ya, misalnya dengan jenis korelasi kah, atau dengan jenis eksperimen gitu ya. Nanti bisa ditulis dalam rancangan penelitian. Nah, ini ya definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional variabel ini kalian ambil dari indikator-indikator yang kalian tulis dalam teori ya. Karena ini nanti yang akan kalian jadikan kisi-kisi angket ya, seperti itu. Tadi ya dalam teori bahwasanya pendidikan agama Islam ini terdiri dari materi-materi pembelajaran PAI ya, di antaranya ini materinya ya, yang di kelas 5 tadi ya. Nah, kemudian untuk akhlak tadi ada ya ruang lingkup akhlak, tapi karena dibatasi hanya kepada akhlak guru dan sama teman, maka yang diambil ini ya. Nanti ini yang dijadikan kisi-kisi angket. Nah, di sini ya. Oke, kita lanjutkan ke populasi sampel ya. Nah, populasi sampel ini nanti kalau misalnya dalam penelitian ini kan populasinya kelas 5 ya. Nah, jadi kita lihat jumlahnya berapa. Jumlahnya kan sedikit nih. Jumlahnya sangat sedikit nih, bahkan ini kurang dari 40, maka diambil semua ya. Nggak mungkin kan nanti kalau misalnya cuma sedikit mau diambil cuma 20%-nya gitu kan. Jadi ambil aja semua nih ya, populasi sampelnya. Jadi sampelnya itu adalah sampel populasi karena sedikit jumlah populasinya. Nah, untuk penarikan sampel kalian boleh menggunakan teori manapun ya. Boleh pakai teorinya Sugiono, boleh pakai teorinya Kusnadi gitu kan. Jadi ya bebas saja ya. Dan tentunya tergantung dari rekomendasi dari dosen pembimbing ya nanti. Seperti itu.
Nah, kemudian di sini ada teknik pengumpulan data ya. Nah, kalau dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya ada angket, tes, dan dokumentasi. Nah, jadi kalau untuk menulis metode dalam metode penelitian itu nggak usah angket adalah, tes adalah, jadi langsung dioperasionalkan saja ya. Angket itu mau digunakan untuk apa? Tes itu mau digunakan untuk apa? Dokumentasi itu mau digunakan untuk apa? Oh, misalnya nih, angket digunakan untuk mencari data akhlak siswa, misalnya gitu. Kemudian tes digunakan untuk mencari apa? Mencari pemahaman terhadap materi PAI, misalnya gitu. Kemudian dokumentasi digunakan untuk mencari profil sekolah atau data-data sekolah, misalnya seperti itu. Jadi tidak usah terlalu banyak pengertian-pengertian, jadi langsung saja dioperasionalkan, ini digunakan untuk apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk instrumen penelitian, nah ini ada kisi-kisi angketnya. Bisa kalian lihat di sini, ini ada, nah tadi ya variabel X, pendidikan agama Islam, indikatornya tadi ya materi PAI. Nah subindikatornya apa? Oh, perilaku saling mengingatkan, maka siswa memahami perilaku saling mengingatkan. Kemudian subindikator yang kedua, siswa mampu mencontohkan ya perilaku saling mengingatkan. Nah, jadi nanti peneliti bisa membuat tes atau soal untuk mengukur kemampuan ini, gitu, ya. Siswa memahami tolong menolong. Siswa dapat mencontohkan, memberikan contoh sikap tolong menolong. Siswa dapat memberikan contoh hikmah dari perilaku tolong menolong. Nah, jadi untuk mengukur pemahaman ini. Nah, begitupun dengan angket ya. Variabel IG-nya tadi ada akhlak ya. Nah, indikator akhlak tadi kan ada 2 ya. Akhlak siswa terhadap guru, ada akhlak siswa terhadap sesama teman. Maka kita tarik subindikatornya. Akhlak terhadap guru itu apa aja sih? Oh, menghormati guru, menghargai guru, sopan terhadap guru ya. Kemudian akhlak siswa terhadap sesama teman ini apa aja sih indikatornya? Saling memaafkan, saling tolong-menolong, saling mengingatkan, saling menghargai. Nah, jadi nanti bisa diuraikan ya dari indikator menjadi subindikator. Nah, dikatakan siswa itu memiliki akhlak dengan guru itu ketika apa? Ketika dia menghormati, ketika dia menghargai ya, ketika dia memiliki sopan santun. Nah, begitupun kita mau mengukur akhlak siswa terhadap sesama teman, maka apa yang dilihat? Ya ini, siswa ini bisa nggak saling memaafkan, saling tolong menolong. Jadi indikator itu apa ya, untuk mengukur lah, untuk mengukur apa yang mau kita cari datanya, seperti itu. Kalau misalnya kita nggak ketemu indikator dari teori, apa yang mau diukur, gitu ya. Makanya kita harus bisa berpikir sistematis ya dalam penelitian kuantitatif karena saling berhubungan, seperti itu. Nah, kemudian untuk validitas dan reliabilitas ini boleh ya kalian menggunakan bantuan aplikasi SPSS ya. Boleh dicari nanti ya aplikasinya. Di YouTube banyak sekali kok tutorialnya ya. Nanti bisa kalian pelajari. Nah, kemudian untuk analisis data nanti juga tentunya disesuaikan ya dengan datanya seperti itu. Kalau misalnya mencari hubungan, datanya normal bisa pakai produk momen ya. Kalau mencari pengaruh boleh pakai regresi gitu kan dan lain-lain. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan apa yang akan kalian cari ya dan datanya seperti apa. Dan tentunya setiap walaupun judulnya sama, belum tentu juga analisis datanya juga sama ya. Kadang-kadang juga pembimbing skripsi udah nggak usah pakai produk momen gitu kan, pakai aja misalnya regresi gitu kan untuk mencari pengaruh atau pakai yang lain gitu. Itu juga akan tergantung pada dosen pembimbing masing-masing ya, seperti itu. Oke, cukup sekian ya dari Ibu untuk pembahasan masalah tata cara penulisan penelitian kuantitatif. Ini kita hanya membahas pada batas proposal ya, proposal penelitian gitu, seperti itu. Oke, baik, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu serahkan kepada moderator, kepada Pak Denny. Ya, kita berikan aplaus kepada Bu Dea. Blok.
Ya, sudah disampaikan secara jelas ya tentang penelitian dengan metode kuantitatif ya. Sudah dijelaskan dengan terang benderang dan juga ada contohnya tadi ya. Contoh dari skripsi dengan tema pendidikan akhlak ya, hubungan ya, mencari korelasi antara pendidikan agama Islam dengan akhlak ya. Iya, juga ada instrumen-instrumennya ya. Sebenarnya saya nggak mudeng juga itu yang ada dokumentasinya. Kalau di kuantitatif kok ada dokumentasinya, saya juga bingung sebenarnya Bu Dea ya. Sebenarnya yang dipakai untuk analisis kuantitatif itu angket dan tes ya. Ya, benar Pak. Tapi di sana ada dokumentasinya. Nah, itu mungkin salah satu pertanyaan dari saya nanti. Iya. Bisa dijelaskan mengapa ada dokumentasi ya. Gitu. Itu ya itu pertanyaan dari saya. Mungkin selanjutnya teman-teman juga kalau bingung atau ada unek-unek atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya. Ya, silakan, kami persilakan kepada peserta untuk bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Asyif Rayendra Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyif Rayendra Aisyah dari jurusan PGMI semester 5. Izin bertanya Ibu Dea, apabila sampel yang digunakan untuk penelitian kuantitatif itu jumlah pesertanya itu sedikit, itu bagaimana cara untuk pembagian kelas eksperimen dan kelas kontrol ya Bu ya? Oke. Kita tampung dulu ya Pak ya. Apa gimana Pak? Apa Ya, kita tampung dulu. Ya, sampai 3 ya. 3 penanya kita tampung dulu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tadi tentang ini ya, penentuan sampel ya. Oke, selanjutnya teman-teman yang lain bisa bertanya langsung. Open mic. Ada? Oke, kalau memang belum ada yang bertanya lagi kepada Bu Dea, silakan untuk menjawab pertanyaan yang tadi Mbak siapa Syayendra ya? Iya, Pak Asyif ya. Iya. Mungkin mau diskusi dulu sama Pak Denny ya terkait dengan dokumentasi tadi ya Pak ya. Oh, iya, iya. Ya, jadi sebenarnya dokumentasi itu opsional aja sih Pak, bukan hal yang paling urgent dalam pengambilan data ya, karena biasanya kan mahasiswa itu kan menggunakan dokumentasi itu cuma untuk profil sekolah biasanya sih Pak, tapi bukan untuk dalam pengambilan data ya. Jadi sebenarnya nggak perlu ditulis pun nggak apa-apa ya Pak ya. Ya saya sepakat sama Pak Denny ya, sebenarnya nggak perlu ditulis pun nggak apa-apa gitu kan, karena memang dokumentasi itu lebih kepada penelitian kualitatif ya Pak. Ya, jadi saya juga banyak belajar dengan Pak Denny ya, calon doktor ini ya. Iya, oke. Untuk pertanyaan Mbak Asyif ya, pembagian kelas ya. Mbak Asyif ini kan pakai eksperimen ya, ada kelas kontrol, kelas eksperimen ya, ada kelas yang diberikan perlakuan dan kelas yang tidak diberikan perlakuan. Nah, di kelas berapa Mbak Asyif? Kelas 5 Bu. Kelas 5. Kelas 5 itu kelasnya ada berapa? Hanya satu kelas Bu, dan itu muridnya tuh nggak sampai 20 gitu Bu. Kelas 5 cuma satu kelas? Iya. Oh, jumlah muridnya berapa? 20, kurang lebih 20 ya, kita genapkan Bu, misalnya. Segitu. Kalau misalnya kelas 5 itu ada misalnya 2 kelas atau 3 kelas itu kita enak ya, jadi kita bisa membandingkan kelas A dengan kelas B gitu kan. Tapi kalau cuma ada satu kelas ya sudah, kita gunakan aja satu kelas, kita bagi 2 gitu mungkin kan. Yang satu diberikan perlakuan, yang satu enggak. Tapi memang idealnya ya antar kelas ya, seperti itu idealnya. Kalau memang ada kelas yang pembanding seperti itu. Nah, karena
kalau kita mau cari sekolah lain belum tentu juga homogen gitu loh kemampuannya, ya kan? Kan sebelum kita memberikan eksperimen kan kita harus tahu dulu kemampuannya tuh sama enggak gitu. Tapi kalau dalam satu sekolah kan kita bisa tahu ya, oh kemampuannya sama gitu kan. Maka nanti ketika kita berikan perlakuan dan kita tidak berikan perlakuan, maka ketahuan nanti kan hasilnya, pengaruhnya seperti apa gitu. Nah, saran Ibu sih gitu ya, Syif. Tapi nanti tetap harus dikonsultasikan lagi ya dengan dosen pembimbingnya itu seperti apa. Karena beda kepala itu beda kepala, beda pemikiran ya. Seperti itu. Itu kalau dari Ibu ya, Syif ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ya. Ya, sudah sangat jelas ya penjelasan dari Bu Dea tadi ya. Silakan teman-teman yang lain jika ingin bertanya. Iya, saya sambil menanggapi pertanyaan saya tadi ya, yang tentang profil sekolah ya. Ya, siap-siap. Profil sekolah itu sebenarnya bukan temuan ya, Bu Dea, dan bukan iya, benar, Pak, ya. Data yang ingin dicari dalam penelitian itu. Sebenarnya kan di tujuan penelitiannya tidak ada untuk mencari data sekolah atau profil sekolah ya. Namun sebenarnya data sekolah itu sebenarnya masuk di bab 3 kalau menurut saya. Karena di kampus kita masuk di bab 4, saya juga kurang tahu. Di bab 3 itu artinya tentang penjelasan tentang subjek ya, atau setting penelitiannya di mana gitu kan. Sebenarnya kan ingin menjelaskan subjek ya. Subjeknya siapa gitu ya. Sebenarnya kurang detail juga ketika yang sebenarnya kan harus menjelaskan siapa sih yang diteliti gitu, bukan profil sekolahnya. Misalkan guru yang diteliti itu laki-laki atau perempuan, usianya berapa, latar belakang pendidikannya S2 atau S3 gitu ya. Data demografis ya kalau nggak salah ya Bu Dea namanya. Iya, benar-benar, Pak. Data demografis sebenarnya yang ingin disampaikan gitu. Memang lebih pasnya di bab 3 ya, Pak ya. Karena kalau di bab 4 itu kan yang kita jabarkan masalah temuan ya, Pak. Temuan ya, itu menjadi temuan kan. Iya, benar-benar, Pak. Tapi nggak tahu ya, Pak, kok di dalam buku panduan kita itu masuk dalam bab 4 ya, Pak ya. Ya, mungkin nanti Bapak kalau jadi ini bisa merevisi ya Pak ya. Ya itu kan direvisi terus kan, harus revisi terus kan, tiap berapa tahun sekali harus direvisi, memang harus pakai yang terbaru ya, karena kan harusnya Pak Denny harus ikut sertakan ini Pak. Wah, pasti nggak diterima. Loh Pak, meskipun umur masih muda tapi pemikirannya loh Pak yang dibutuhkan. Ya ini kan unek-unek saja gitu. Ya sebenarnya ya penelitian ya mempunyai asumsi yang berbeda-beda kan, mungkin pengalaman yang berbeda. Ya kita mengikuti pedoman, berarti kan mengikuti pedoman yang ada di kampus ya. Misalkan berbeda-beda ya memang harus mengikuti pedoman yang sedang berlaku saat ini gitu. Oh, malah ada ininya, jangan curhat di sini. Di sini. Okay. Boleh kalau mahasiswa mau curhat di sini, boleh ya Pak ya. Ini ada 3 dosen nih, ada Pak Denny, ada Mbak Uswah, ada Bu Dea. Nanti kita saling membantu ya Pak ya, keluhan-keluhan mahasiswa ya Pak ya. Ya silahkan kalau ada yang mau curcol. Ya monggo peserta jangan malu-malu. Nggak usah tegang ya. Kita kan santai. Sharing gitu maksudnya. Saya tadi juga sharing gitu juga kan tentang penelitian untuk menambah
wawasan dan hasanah kita, menambah hasanah. Suatu hasanah dong. Hasanah pemikiran maksudnya. Sebenarnya kalau untuk S3 itu sudah nggak ada sekat lagi ya Pak ya, antara penelitian kuali dengan kuanti ya Pak? Ya tergantung Tergantung Pak ya. kesukaan, interestnya masing-masing. Ya, ada yang mix method, ya, ada yang mix method, ada yang kualitatif saja dan kuantitatif saja. Ini rata-rata semester berapa nih yang hadir di sini? Angkatan 19. Semester 5, Bu. 6 ya, iya. Banyak mahasiswa, Iya, banyak mahasiswa ibu kayaknya ini di sini. Iya, Bu. Sudah mulai nyusun skripsi atau baru pengajuan? Kalau Asyik ini kayaknya baru pengajuan judul nih Asyik nih ya. Iya, Bu. Kalau saya suka kualitatif sih, Bu. Iya, Pak ya. Ya sebenarnya ya, kuantitatif hanya paham-paham saja tapi tidak pernah melakukan. Paling pol ya PTK dulu kan, PTK. Iya, Pak. Pakainya kan deskriptif, statistik deskriptif ya, belum Iya, ke benar, Pak. parametrik seperti itu ya. Tapi ya pernah bimbing juga yang eksperimen sama korelasi gitu. Ya sebatas membaca tapi belum pernah melakukan gitu. Sampai-sampai SPSS jika kurang praktek kita juga lupa ya SPSS menggunakannya. Saya zaman saya itu ini Pak dulu panduannya lihat di YouTube Pak. Jadi kan banyak banget Gitu tuh ya. Pak ya di YouTube tuh. Jadi Ya. menggunakan SPSS untuk olah data regresi misalnya gitu Pak. Itu muncul semua Pak. Jadi ya alhamdulillahnya ada bantuan YouTube sih ya Pak ya. Jadi memang benar-benar bisa mengikuti simulasi dari YouTube sih Pak saya dulu. Mengolah data. Ya sekarang banyak aplikasi Iya. ya. Kalau di kualitatif ada NVivo gitu. Saya juga sedang mempelajari ya, sedang belajar NVivo gitu. Cuma ya dasar-dasarnya saja belum ahli ini. Karena yang saya beli itu ya bukan NVivo yang pro ya, yang asli, yang mahal itu ya. NVivo yang sudah dibajak sehingga ada fitur-fitur yang tidak bisa digunakan gitu. Baru ya Pak ya. Itu NVivo ya asik-asik juga untuk ini coding ya. Coding. Banyak nih Pak pertanyaan dari mahasiswa, Bu, enak penelitian kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak enak yang mana Pak? Oh itu tergantung pribadi dan pemahaman masing-masing. Kalau pribadi saya suka kualitatif ya. Karena lebih mengeksplor ini sih ya, apa namanya teori ya, mengeksplor teori dan kita mencari ini ya, lebih ke investigasi sih. Kalau kualitatif itu seperti wartawan, kita menginvestigasi sedalam-dalamnya kan, karena kekuatannya kan kita mewawancarai ya, menggali data dengan wawancara secara mendalam gitu. Kalau kita tidak pandai menanyakan, menggali itu ya nanti informasi yang kita dapatkan juga sedikit gitu. Jadi datanya harus dalam ya Pak ya? Iya harus pandai-pandai bertanya dan membuat pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Karena kan wawancara juga ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Yang terstruktur ya kita harus siap matang pertanyaannya. Kalau tidak terstruktur kita bisa menggali di lapangan, muncul pertanyaan-pertanyaan dari
jawaban sebelumnya gitu malah gitu kan. Nah, nanti kan kita coding ke klasifikasi ya, saya teori misalkan. Ya kalau di kuantitatif kan sudah jelas ya indikatornya. Kalau akhlak itu apa saja itu kan udah jelas ya. Tadi Iya, benar, Pak. menghormati orang tua, menghargai, terus sopan santun gitu kan. Kalau di kualitatif kan kita mencari itu gitu, mencari ya pola-pola seperti itu. Kalau di kuantitatif kan sudah saklek ya, sudah ditentukan Iya. indikator akhlak itu apa saja gitu. Nah, kalau kualitatif ya kita uji di lapangan, kita tanyakan, nanti ketemu sama nggak dengan pola-pola dari teori, indikator-indikator dari teori yang sudah ditemukan gitu kan. Ya menurut saya begitu sih. Baru Misalkan nanti dianalisis ya, Pak ya. Mau mencari implementasi pendidikan akhlak di sekolah misalkan kan tadi kalau di teori kan sudah ada misalnya indikatornya ada 3, ada 4 gitu. Ya kualitatif ya menguji teori itu apa di lapangan indikator seperti itu terlaksana atau tidak gitu, atau bahkan ada muncul indikator-indikator yang lain, nggak hanya 4, bisa 5, bisa 6 gitu kan. Ya tergantung, ada induktif dan ada deduktif gitu juga katanya ya. Kalau yang deduktif ya memang harus sesuai dengan teori, sama dengan menguji teori aja. Ada yang memang menemukan pola-pola baru gitu. Iya, Pak. Kalau saya lebih suka ke kuanti ya, Pak ya. Karena kalau kuanti nggak terlalu banyak analisis ya, Pak. Iya. Karena kan Ya. kalau saya itu sadar sih, Pak, kekurangan saya suka males baca, Pak. Jadi kan semakin kita nggak banyak membaca, kita sulit ya Pak ya menganalisis. Jadi kalau kita rajin baca, biasanya analisisnya juga semakin bagus ya Pak. Iya, kalau Jadi di kualitatif kan misalkan, ya, Pak, ya? Kalau di kualitatif misalkan menghormati orang tua ya, di akhlak itu ada menghormati orang tua ya. Itu mungkin jawaban dari itu yang respondennya itu ditanya itu, ya dia ngomong panjang kali lebar, tinggal kita bisa menyimpulkan nggak sebenarnya jawabannya itu sebenarnya, oh itu menghormati orang tua. Tapi kan kalimatnya kan dia bisa panjang kali lebar, namanya wawancara kan. Ya, apalagi dalam menggunakan observasi ya, observasi atau pengamatan. Kita nemu indikator akhlak menghormati orang tua itu dalam kegiatan apa, seperti apa gitu kan. Itu kan kita harus jeli interpretasinya ya. Oh kegiatan, oh salaman itu menghormati orang tua, itu sudah masuk, atau mengucapkan salam gitu. Terus sopan santun, misalkan sopan santun itu dalam kegiatan apa? Kita harus jeli, baik itu wawancara maupun observasi ya, observasi. Misalkan sopan santun, ya itu hampir mirip dengan menghormati ya, menghormati orang tua. Itu batasannya seperti apa, kegiatannya apa, kemudian kita coding menjadi kegiatan itu namanya sopan santun gitu kan. Misalkan menggunakan bahasa daerah ya, misalkan menggunakan bahasa kromo gitu misalkan, itu disebut sopan santun gitu kan, bisa. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengajukan judul atau judulnya sudah ada yang diterima, boleh sharing di sini, boleh cerita. Malu biasanya Bu kan. Sharingnya bersama dosen sih ya. Padahal di sini nggak ada penilaian ya Pak ya, nggak berpengaruh sama nilai ya Pak. Sekarang lebih enak sih kalau sekarang ada Google Scholar ya, jadi untuk memahami tentang metode penelitian itu kan lebih cepat membaca jurnal ya daripada membaca skripsi. Skripsi kan tebel ya, moler-moler.
Dan nggak ini. Kalau Iya, jurnal kan singkat, padat, dan jelas gitu ya. Singkat, padat, dan jelas. jelas. Enak gitu sebenarnya. Ya. Kan kalau mau Iya. teori Zaman memang kita dulu masih, hmm, ya Pak ya. Kalau zaman kita dulu masih ngandelin buku ya Pak ya. ya, apalagi kita membaca buku Sugiono gitu ya, nggak paham prakteknya seperti apa, terutama prosedur itunya ya karena kan banyak teori ya, Iya, penelitian benar Pak. adalah gitu, Mm-mm. populasi adalah, sampel adalah, Benar Pak. iya hanya ke ini. Banyak, Benar tadi, banyak teori. benar tadi apa yang dikatakan Bu Dea itu bab 3 itu lebih ke operasionalnya aja daripada ke teori-teori ininya ya. Jadi langsung aja sampelnya menggunakan sampel apa gitu kan, random sampling atau purposive gitu kan, alasannya apa gitu, daripada menjelaskan sampel adalah bla 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 bla, purposive sampel kan sebenarnya langsung ke yang digunakan tipe sampel yang seperti apa sih begitu kan. Itu alasannya apa baru diinikan teori kan. Iya, benar-benar Pak. Kalau definisi bingung juga kita sebenarnya, itu prosedurnya apa, tekniknya yang digunakan apa, dijelaskan semua kan definisinya. Iya, benar. Sebenarnya lebih enak prosedurnya ini tahapan ininya, risetnya ya, pretest, post-test apa gitu kan. Tadi yang saya ini nggak ini ya, tahapan-tahapan pengambilan datanya, misalkan pretest dulu, kemudian ada treatment, ya itu kalau eksperimen ya, ada treatment, Iya, ada benar, Pak. post-test. Tes. Ya kalau tadi korelasi langsung ya, langsung ini ya, Iya, mengisi Pak. angket ya. Iya. Ya langsung mengisi angket. Yaitu di teknik analisis datanya. Jadi tipsnya kalau untuk nulis ini sebenarnya yang pertama yaitu Pak ya, kita banyak baca jurnal ya Pak ya, terkait dengan variabel kita. Kalau Iya. kita mau meneliti ya Pak ya, jadi kita paham dulu variabel yang mau diteliti itu apa gitu kan. Kita cari teorinya, kita cari indikatornya, itu kalau untuk penelitian kuantitatif ya. Iya. Nah, baru setelah itu sudah paham teorinya apa, indikatornya apa, baru nanti kita bisa mempelajari metodologinya ya, seperti itu. Misalnya kalau di populasinya misalnya ada di sana sekolahnya kemampuannya misalnya nggak homogen strata, bisa ngambil sampelnya stratified random sampling gitu ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya homogen bisa pakai apa purposive ya, seperti itu. Jadi memang nanti disesuaikan juga ya dengan apa jenis populasinya seperti apa di sana. Jadi memang itu 2 poin itu paling penting ya menurut saya dalam meneliti ya. Yang pertama pengetahuan tentang variabel yang akan kita teliti, dan kedua adalah pemahaman tentang metodologi. Itu sih yang paling penting ya. Iya. Sebenarnya harus ada definition kitem ya di itu. Jadi sebenarnya definisi Gimana, Pak? mana Suaranya yang nggak kedengeran, Pak? Ya kedengeran. Definition kitem ya. Jadi definisi itu kan banyak ya. Tapi definisi mana yang digunakan itu kan harus jelas. Dengar nggak suara saya? Udah ya. Kok kayaknya kalau di laptop satunya kedengeran. Oh ya, udah Pak, sudah Pak kedengeran. Iya, apa itu namanya yang variabel itu kan sebenarnya harus ada definition kitem ya. Jadi kan definisi itu kan banyak ya. Cuma kan kadang nggak jelas sebenarnya ini peneliti ngambil definisi yang mana sih gitu kan. Karena kan misalkan tentang definisi akhlak nih. Akhlak adalah menurut ini, menurut ini, menurut ini. Tapi kadang kita tidak langsung menemukan sebenarnya yang dia ambil itu definisi akhlak menurut siapa dan indikatornya apa gitu kan, itu diambil dari teori mana kan kadang nggak ketemu ya kalau saya membaca, karena nggak ada definition kitemnya begitu. Iya, pemahaman teori itu kan banyak tentang akhlak dan indikator-indikatornya itu kan
menurut siapa ya, menurut siapa itu kan banyak ya budaya ya, sehingga ya itu yang digunakan ya salah satu teori. Ya kayak kita memang menulis definisi-definisi dari para ahli itu kan banyak, menurut akhlak menurut siapa itu kan beda, indikatornya siapa, sehingga Iya, benar. kita pilih salah satu gitu kan, kita jadikan indikator gitu. Tadi saya juga sepakat juga dengan budaya tentang penelitian terdahulu ya, atau kalau di tempat kita namanya penelitian relevan ya. Ya. Ya, penelitian terdahulu itu ya jangan hanya mengganti nama lokasinya saja ya. Ya terlalu gampang mungkin ya kalau hanya judulnya sama, hanya beda lokasi saja, itu kan dianggap kurang baru gitu, novelty-nya kurang, belum tahapan critical thinking-nya itu belum bagus gitu kalau hanya mengganti judul dengan nama lokasi. Ya, harus ada temuan baru atau fokus baru ya, akhlak tentang apa, mungkin lebih spesifik ya. Ya, akhlak dengan guru atau dengan orang tua ya, mungkin bisa mencari perbedaan. Kan kita mencari perbedaan kan, sebenarnya penelitian relevan itu adalah mencari ya perbedaan dari penelitian sebelumnya ya, tidak hanya lokasi saja ya. Bahkan untuk lokasi itu di beberapa kampus sudah nggak boleh disebutkan budaya. Di kampus saya sudah tidak boleh disebutkan nama lokasi. Ya, benar, Pak. Karena tadi kan disebut akhlaknya rendah gitu. Benar, apa ya rasa tersinggung ya. Benar, Pak. Sekolah apa tadi akhlaknya rendah. Atau Nanti gurunya kepala sekolahnya tersinggung ya Pak ya, terus nggak boleh meneliti lagi di sana. akhlaknya rendah atau belum gurunya tidak menggunakan metode yang inovatif gitu kan ya. Ya kasihan ya, padahal gurunya lebih pintar dari mahasiswa. Nah. Tapi dikritik-kritik mahasiswa itu apa namanya, metode gurunya kurang bagus kan. Biasanya anak tarbiyah kan gitu, mengkritik gurunya belum menggunakan metode yang bervariasi atau menarik, atau medianya masih terbatas gitu kan. Apa namanya, mengkritik. Kasihan gitu. Apalagi tadi akhlaknya rendah kalau nggak salah tadi saya baca. Ya, harusnya gini Pak ya, redaksinya di sana pemahamannya sudah baik, ada beberapa siswa gitu ya Pak ya, harusnya redaksinya lebih diperhalus ya Pak ya. Memperhalus juga ya, jangan terlalu ini penohok. Iya. Ya, kalau di jurnal-jurnal internasional memang sudah tidak menggunakan nama tempat ya, terkait dengan etika ya, etika riset. Dan di kampus saya juga nggak boleh menyebutkan nama tempat itu ya, dan harus riset itu harus menunjukkan fenomena global, tidak hanya menunjukkan satu fenomena di lokalitas di lokal, apalagi terlalu lokal gitu kan, harus representasi ya permasalahan global gitu ya. Riset itu ya berlaku juga untuk di tempat-tempat lain gitu kan. Nah, ini ya, ada pertanyaan yang masuk kayaknya Pak. Iya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Aulia EKW. Mohon maaf izin bertanya, bagaimana sih caranya untuk membedakan masalah yang dapat dijadikan sebagai penelitian dengan masalah yang tidak dapat dijadikan sebagai bahan penelitian? Terima kasih Bu. Yaitu tentang menentukan masalah, Bu Dea. Bagaimana ini caranya? Kita biasanya tuh ada observasi ya Pak ya, ada prasurvei ya. Kalau sebelum melakukan penelitian itu kan kita ke sekolah, kita prasurvei dulu, kita melihat ya bagaimana sih di sana gitu kan. Nah, kita bisa wawancara ke gurunya. Nah, kalau memang di sana ada permasalahan yang bisa dijadikan penelitian, ya kita angkat masalah itu. Misalnya nih, di sana ketika wawancara di kelas
4 ya atau kelas 5 misalnya. KKM-nya masih banyak yang belum mencapai KKM ya, artinya masih 50% misalnya yang mencapai KKM. Berarti kan kita dapat simpulkan bahwasannya hasil belajarnya itu masih rendah ya, misal seperti itu. Maka ini bisa kita jadikan suatu permasalahan yang kita angkat dalam penelitian kita gitu. Oh, kalau misalnya kita mau menggunakan PTK, berarti kita apa mau menawarkan apa nih? Menawarkan misalnya mau menawarkan metode active learning misalnya gitu. Active learning dengan menggunakan apa? Snowballing misalnya atau number head together gitu kan. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan hasil belajar. Itu boleh. Itu kalau dikaitkan dengan penelitian PTK ya, seperti itu. Tapi kalau mau dikaitkan dengan penelitian yang lain selain PTK misalnya juga nggak masalah ya, seperti itu. Misalnya mau mencari pengaruh ya dengan menggunakan eksperimen ya, jenis eksperimen misalnya. Nah, maka kita bisa di sana misalnya kita observasi gitu kan. Ternyata di sana belum menggunakan media gambar misalnya gitu. Nah, kemudian kita mau nih ke sekolah mau memberikan treatment kepada kelas 5 di kelas A misalnya. Memberikan apa media gambar yang satu tidak diberikan media gambar, maka kita akan melihat pengaruhnya. Jadi nggak masalah ya. Seperti itu. Jadi boleh juga menggunakan itu. Jadi kalau menurut Ibu apapun ya yang bisa dijadikan penelitian, semua masalah apapun yang bisa dijadikan penelitian, yang penting masalah itu terjadi di lapangan gitu. Kalau misalnya hasil belajarnya itu rendah, ya kita bisa jadikan itu permasalahan. Atau misalnya di sana pembelajarannya misalnya kurang variatif, bisa juga dijadikan permasalahan ya, seperti itu. Kalau saran Ibu sih kita survei dulu ya, prasurvei dulu di sana, kemudian kita cari tahu dulu apa sih yang terjadi di lapangan, masalah apa yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian baru nanti kita angkat permasalahan itu menjadi judul penelitian kita ya, seperti itu. Nah, nanti untuk metodologinya tinggal disesuaikan aja, mau menggunakan apa, PTKK, kuanti atau kuali gitu ya, atau menggunakan PTK apa, kuantitatif jenis eksperimen, atau kita hanya mencari hubungan, nggak masalah menurut Ibu. Yang penting kalau di dunia pendidikan ya masalahnya berkaitan dengan pendidikan ya. Jangan nanti kita orang tarbiyah, kita mahasiswa tarbiyah, tapi nanti yang kita bahas misalnya masalah keuangan atau masalah sosial secara umum misalnya gitu. Kan nggak nyambung ya, seperti itu. Yang penting masalahnya masih berkaitan dengan dunia pendidikan. Ya, seperti itu sih kalau menurut Ibu. Jadi apapun bisa diangkat menjadi masalah ya, seperti itu. Asalkan tadi ya kita harus survei dulu. Itu kalau dari Ibu sih. Mungkin kalau dari Pak Denny boleh menambahkan, Pak Denny. Ya, bisa juga melanjutkan dari penelitian sebelumnya kan. Kalau tadi kan ada namanya penelitian relevan ya. Ya, yang sebelumnya itu apa dan yang belum diteliti itu apa gitu. Sebenarnya penelitian yang bagus adalah meneliti yang belum ada gitu kan. Kalau replikasi atau meniru-niru penelitian sebelumnya ya pengembangan ilmu dan pengetahuan itu tidak berkembang gitu ya. Ya harapannya ya kita mencari gap analisis ya itu teorinya seperti itu, menjadi gap analisis, mencari variabel-variabel lain yang belum diteliti apa gitu. Sebenarnya kalau mencari fakta di lapangan ya pasti banyak itu dan selalu berulang-ulang. Tapi kan kita harus mencari inovasi juga ya, inovasi pembelajaran seperti apa yang belum atau jarang diteliti gitu, yang belum ada gitu, atau fokusnya tadi apa gitu, sehingga tidak terjadi pengulangan atau niru-niru ya. Jangan-jangan hanya mengganti nama sekolah gitu, rata-rata hanya mengganti nama sekolah saja gitu. Jangan-jangan datanya juga data fabrikasi ya, data yang sebenarnya ya pernah diteliti gitu, diganti itu yang lebih bahaya lagi gitu ya. Apalagi yang berhubungan dengan angka-angka ya PTK itu kan hasilnya harus meningkat ya, meningkat.
Ya, jangan-jangan dipaksakan aja itu nilainya meningkat. Ya kadang-kadang saya juga bingung juga kalau PTK itu teman-teman mahasiswa menampilkan itu Bu Dea. Hasil prasurveinya itu kan nilai yang jelek-jelek itu ya. Itu Ya, benar. asli atau enggak gitu ya. Nilai Iya, dari benar. mana itu, nilai itu asli atau enggak. Kemudian juga setelah itu ada siklus 1 dan itu nilainya naik, nanti di siklus 2 tambah naik, siklus 3. Padahal kalau dilihat prosesnya ini ya biasa aja begitu, tapi nilainya berubah fantastis gitu. Nah, PTK itu kan lebih melihat ke prosesnya ya, lebih Ya, melihat benar-benar. prosesnya daripada hasilnya. Tapi karena memaksakan waktu penelitiannya singkat, sehingga nilainya berubah drastis dalam jangka waktu yang singkat gitu. Ya, sebenarnya menurut saya lebih fair itu mending pretest saja kalau PTK itu daripada kita ngomongnya data dari gurunya atau data dari rapot itu kan, itu yang nggak mungkin lah, gurunya pasti melakukan remedial, mending melaksanakan pretest aja dulu, pretest belum ini kan, untuk mendapatkan nilai sebelum siklus 1 ada pretest, nanti ada post test 1 dan post test 3, post test 2, post test 3 begitu. Ya. Ya, biar nilainya tidak dimanipulasi dan kita melihat prosesnya juga di siklus 1, ini dia ngapain aja gitu. Kok ujuk-ujuk nanti di post test 1 ya belum bagus, itu kendalanya apa, itu kan harus masuk akal kendalanya apa, kemudian di siklus 2 melakukan treatment karena kekurangan-kekurangan di siklus 1 itu apa saja, kemudian treatmentnya juga harus jelas dan ya nanti hasilnya juga terukur begitu ya, ada sebab ada akibat gitu. Nah, ya karena tapi mungkin waktu penelitiannya singkat ya, jadi treatmentnya kurang maksimal atau gimana. PTK itu kan lama juga karena kan merubah sesuatu yang dia mempunyai kendala atau permasalahan menjadi lebih baik lagi gitu kan. Nah, itu idealnya dari ya saya. 3-6 bulan ya Pak ya, idealnya kalau memang benar-benar mau merubah ya Pak, merubah kemampuan atau hasil belajar gitu. Ya tapi kan yang dirubah kan hanya satu aspek saja, aspek tertentu ya, kelamaan juga dalam 1 semester kan banyak materi. Ya dalam tahapan itu kan ada perencanaan, pelaksanaan, refleksi gitu ya. Dalam pelaksanaannya itu berapa pertemuan sih? Itu yang jadi ini. Jangan-jangan hanya 1 kali pertemuan gitu kan, tapi langsung naik ya nilainya. Biasanya kalau PTK itu lebih banyak dilakukan oleh guru siapa ya. Jadi kalau guru itu kan karena dia memang mengetahui kondisi kelas, dan biasanya guru itu lebih kepada capaian akhir siapa. Misalnya lebih kepada capaian nilai UAS ya, ujian sekolah gitu ya. Jadi kalau mahasiswa kan capaian hasil belajar untuk satu materi. Kalau guru tuh lebih kepada capaian prestasi ya untuk 1 semester biasanya gitu. Tapi memang karena diadopsi oleh siswa, maka cuma dilakukan 1 siklus paling 2 pertemuan, 3 pertemuan gitu ya Pak, supaya mungkin mereka juga lebih cepat garap skripsinya. Di waktu saya S1 kami dilarang PTK, Bu. Iya Pak ya. Nah itu untuk guru, kata dosen saya itu benar, lebih cocok untuk guru, sehingga kami bolehnya ya penelitian eksperimen sama apa tadi, korelasi ya, sama korelasi, banyak kan eksperimen gitu. Kalau PTK belum boleh gitu waktu S1. Kalau di sini kan sudah boleh ya. Gitu. Harusnya eksperimen ya mereka ya, bukan PTK ya. Iya, harusnya kalau
mau lebih ke apa? Ke mahasiswa eksperimen sih Pak. Karena kalau PTK itu kan dia lebih ke guru ya, karena nggak hanya hasil belajar yang ditingkatkan, biasanya prestasi akhir sih. Biasanya gitu. Tapi ya, lebih kebanyakan lama. mahasiswa kita suka ya Pak pakai PTK ya Pak ya. Ya, karena analisis itunya gampang, Udah. analisis Bener, kuantitatifnya hanya deskriptif, hanya Mm-mm. nilai rata-rata saja kan, nilai Iya. rata-rata. Ya, perhitungannya lebih gampang dan di penjelasan di data kualitatifnya itu juga gampang, hanya menjelaskan proses ini kan, proses dia ngajar apa saja gitu kan, tahapan-tahapannya gitu kan. Iya, benar Pak. Mungkin ada pertanyaan lain, kalau tidak ada kita cukupkan, sudah 11:30. Ya, silakan kalau ada yang mau sharing, ada yang mau curhat lagi boleh. Sebenarnya mungkin ya Pak ya, mereka tuh bukannya nggak paham sih ya Pak ya, mungkin lebih kepada masih bingung ya Pak, karena Bingung ya. karena mereka belum mengaplikasikan langsung ya Pak, belum Ya. belum langsung menulis gitu ya. Kalau kita misalnya sudah mulai menulis gitu kan, sudah mulai merancang, mungkin biasanya kita udah punya pemikiran, terus oh ada nih yang dijadikan dasar atau bahan buat sharing gitu. Iya. Nah, karena kalau kita peneliti, kita belum melakukan apa-apa, belum sampai pada proses merancang misalnya gitu, maka ya sebenarnya juga yang mau dibahas atau bahan sharing juga apa gitu kan. Jadi memang benar-benar penelitian itu action gitu ya. Ya Pak ya. Iya. Lagi membuat instrumen ya, membuat instrumen itu nggak mudah ya. Kalau memang baru gitu, penelitian itu baru, wah, kecuali kalau dia mengadopsi penelitian sebelumnya sudah ada gambaran instrumennya, sudah ada, kita adopsi saja kan. Apa pertanyaannya apa saja itu gampang juga. Bayangkan kalau penelitian itu masih jarang dan belum dilakukan kan, buat instrumen harus ya nyari-nyari daftar pertanyaannya jangan-jangan nggak nyambung gitu. Ada yang hanya ngarang-ngarang pertanyaannya gitu kan. Nah, soalnya kan instrumen harus divalidasi oleh ahli juga kan. Iya benar. Kalau di skripsi di kampus Yayan Metro itu divalidasi oleh pembimbing saja ya, hanya divalidasi oleh pembimbing, tidak divalidasi oleh expert validation untuk apa instrumennya. Di kampus-kampus lain sudah banyak ini ya. Kalau saya mengikuti di Instagram, di Facebook itu udah banyak yang ributin ini ya, jurnal-jurnal gitu ya, referensi dari jurnal gitu tuh. Di kampus kita kan belum, masih sedikit ya dosen yang mewajibkan mahasiswa untuk apa namanya mengutip dari jurnal. Kebanyakan masih definisi-definisi dari buku-buku ya. Yaitu trennya sekarang juga sudah beralih, mungkin luaran atau output dari skripsi juga sekarang mengarah ke jurnal ya, untuk akreditasi dan untuk apa namanya kampusnya biar lebih ini lagi output itunya ya, sekarang udah mengarah ke jurnal-jurnal ini, format-format skripsi dan isinya Budaya ya, karena iya benar. Ya itu karena tuntutan zaman mungkin tuntutan zaman, outputnya juga harus jurnal. Bahkan beberapa ini juga sudah menerapkan itu kan, mewajibkan harus publish kan dari hasil skripsinya, tesisnya gitu ya. Kalau S3 udah ada wajib, S2 beberapa
Jika wajib, ya beberapa kampus sudah mewajibkan sih, meskipun luarannya Sinta 6, Sinta 5 gitu. Atau yang penting publish gitu juga sudah ada. Kalau di IAIN baru meraba-raba kayaknya, belum meraba-raba untuk bisa Sebenarnya yang publish. penting submit aja ya Pak ya. Iya, submit. Iya, submit. Karena nilai itunya kan lebih bermakna ketika publish ya. Publish kan benefits-nya banyak ya, bisa buat naik pangkat kalau dosen itunya kan. Iya. Dosen pembimbingnya bisa buat karena jadi penulis 2 dan penulis 3 kan kalau skripsi. Kolaborasi dengan dosen pembimbing. Iya. Oke, karena waktunya sudah mau zuhur dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya. Ya, setuju ya, begitu. Mungkin Bu Dea ada closing statement? Mungkin closing statement dari saya, yang pertama ya harus banyak-banyak membaca ya, apalagi sekarang ada Google Scholar ya, atau Google Cendekia, bisa kalian cari ya tulisan-tulisan orang yang berkaitan dengan judul kalian gitu kan. Terus kalian tuh bisa berpikir atau bisa mencari teori atau bisa berpikir secara metodologi itu juga dengan tulisan-tulisan orang gitu. Jadi ya saran Ibu banyak membaca tulisan orang, banyak membaca jurnal gitu kan. Kalau mau membaca skripsi tempat kakak tingkat kalian juga nggak masalah gitu ya. Yang penting banyak membaca. Nah kemudian menurut Ibu juga ada baiknya kalau intens bimbingan ya, intens bimbingan dengan dosennya, dosen pembimbing. Jadi kalau memang ada yang nggak paham itu ditanyakan gitu kan. Apalagi secara metodologi ya. Misalnya kalian membuat kisi-kisi angket seperti apa, tidak paham tanya, analisis data tidak paham tanya gitu ya. Karena memang penelitian ini kan tidak dilakukan sendirian, tapi dilakukan kolaborasi juga gitu ya dengan dosennya. Jadi ya saran Ibu selain banyak membaca juga intens bimbingan gitu kan. Dan yang terakhir jangan mudah mutungan, semangat ya. Paham nggak mutungan? Jangan mudah ngambek ya. Jadi misalnya nggak ketemu atau nggak cocok sama pemikiran dosennya, jangan ngambekan. Ya udah ikutin aja. Kalau memang bahasa gaulnya. Iya. Ikutin aja apa maunya dosen kalau memang itu baik ya. Yang penting kita sudah berusaha gitu kan. Jangan lupa juga kita sudah berdoa gitu. Insya Allah nanti hasilnya pasti yang terbaik gitu ya. Intinya itu aja dari Ibu. Semangat untuk para pejuang skripsi. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk saya dan untuk kalian semua ya, terutama untuk mahasiswa yang saat ini sedang menggarap skripsi ya, seperti itu. Baik, cukup dari saya Pak. Saya serahkan kepada Pak Denny. Ya, terima kasih Bu Dea atas pemaparan materinya ya. Sangat menarik ya. Nanti bisa dilanjutkan di lain waktu atau bisa japri-japri beliau atau memang nanti dapat bimbingannya dari Bu Dea ya sangat bermanfaat sekali tentunya ya. Oke, cukup sekian diskusi kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada daftar hadir di kolom chat, bisa diisi ya. Sudah ada link absen. Baik, Pak. Terima kasih Pak, Bu. Ya, semangat semua. Terima kasih Pak Denny, Bu Uswa. Ya, terima kasih Bu Dea ya, Bapak, Ibu. Ya, saya juga live ya. Semuanya live ya, saya tutup ya. Ya.